Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue Tirza di sini di Molucas Talk Channel. So, hari ini gue itu pengen membagikan kabar gembira. Seperti ini judulnya, ini surprise. Tapi sebelum gue kasih tahu surprise-nya, gue mau menceritakan penggalan-penggalan cerita dari awal perjuangan IVF gue sampai hari ini, sampai detik ini. So, apakah kalian penasaran? Buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Tadinya kan gue mau jalan-jalan sebentar di downtown, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba pinggang gue sakit. Jadi gue putuskan untuk rumah aja. Jadi gue putuskan untuk pulang aja ke rumah istirahat. Mungkin karena habis akupunktur biasanya suka gitu, ada efek sampingnya, entah lelah lah atau jadi ngantuk atau jadi gampang capek atau ada salah satu anggota badan yang jadi sakit gitu. Jadi kita harus istirahat sebenarnya bagusnya. So ya, gue putuskan untuk pulang aja istirahat dan gue lapar. Hari ini lumayan senang, excited, deg-degan, dan yang akhirnya wah bentar lagi nih, bentar lagi. Masih kayak percaya nggak percaya gitu loh kalau gue akan melakukan proses bayi tabung di Amerika, yang dimana kayaknya nggak mungkin gitu loh, you know. Tapi Tuhan itu baik dan Tuhan itu punya rencana yang indah. Gue jadi pengen nangis. So ya, doain aja semoga apa yang gue lakukan sekarang ini benar-benar dilancarkan dan gak ada drama-drama dan berhasil dan Did you have a full flow menstrual? I have what? Full flow menstrual. Oh yeah, yesterday. It was really heavy. Same thing. How many follicle are there? Lots. Lots. 19 plus 21. So 40 around. How about the size? So they are small right now. But you are menstruating, so you are not looking for a big one. Right. Hai guys, kalian gak muka gue tegang. Gue dari tadi lagi nontonin video berulang-ulang karena gue takut banget salah masukin si obatnya ini ke dalam si pennya. Iya, gue deg-degan nih. Pertama gue takut sama jarum suntik. Gue kalau lagi diambil darah aja tuh gue nggak berani ngeliat. Pernah sekali ngeliat langsung kayak lemes. Dan sekarang gue harus melakukannya sendiri. Suami gue bisa sih bantuin gue, cuma kata dokternya lebih baik gue yang ngelakuin sendiri, katanya lebih gampang. Mungkin karena kan lebih tahu ya posisinya di mana, sakit apa enggak, terus mencetnya juga harus yang gimana, kan kita yang sendiri yang tahu. Kalau misalnya suami kan kadang tenaganya dia mungkin terlalu kenceng atau gimana, nanti malah lebih sakit. Jadi lebih baik emang kata dokternya dilakukan sendiri. Semalam cuma tidur 6 jam, jadi kayak masih ngantuk gitu. Terus sekarang kayak masih mual-mual.
mau makan juga yang kayak aduh, mikirin makanan aja udah rasanya pengen muntah. Ini bikin video juga udah males-malesan gini. Aduh, semoga gue masih tetap semangat ya bikin video. Bawaannya tuh pengen tidur aja. Soalnya kalau bangun tuh pusing, bukan pusing sih, kayak mual gitu. Jadi bawaannya males, mendingan tidur. Kalau tidur kan nggak mual kan. Gue kemarin, ingat kan kemarin gue masak corn beef. Guys, gue bayangin corn beef sekarang pengen muntah. Oh god, gue makan apa dong ntar? Semoga gue bisa survive nih dari si mual-mual ini, gue bisa melawannya. Hai guys, sorry nih, gue mual banget. Aduh, udah gak sabar pengen dikeluarin ini telur dari badan gue. Kemarin tuh periksa hasilnya bagus, ada banyak telur, terus mereka berkembang juga dengan sesuai usianya. Gue mabok banget nih guys, gue sampai ini ngomong aja sebenarnya udah males, udah gak bisa. Ya guys, so jadi IVF pertama gue itu gagal, sayang sekali ya. Dan itu adalah salah satu embrio terbaik gue, tapi itu semua tidak menjamin. Memang belum waktunya, bisa jadi juga karena kondisi rahim gue kurang bagus saat itu. Jadi nggak ada yang tahu, dokter pun nggak tahu kenapa. Dan gue juga sebenarnya penasaran ya kenapa. Cuma ya itu biarkanlah, serahkan kepada Tuhan, itu rahasia ilahi. Lalu dokter gue menyuruh untuk melakukan cycle yang kedua. Saat itu gue yang sebenarnya udah mulai kayak males-malesan ya, tapi gue mau menjalaninya lagi gitu. Jadi kayak ya namanya manusia ada rasa kecewa ya guys ya. Tapi di sisi lain gue tuh pengen banget gitu kan mempunyai anak, mempunyai keturunan. Jadi di hati kecil gue selalu ada harapan. Akhirnya gue jalanin lah yang kedua ya guys. Itu sebelum proses cycle yang kedua lumayan berat juga karena gue sembari nyari rumah saat itu. Ya saat itu gue memutuskan untuk gak kerja, untuk fokus ke IVF program ini dan mencari rumah. Saat itu cari-cari rumah, capek kan setiap hari. Lalu juga tetap menggunakan obat-obatan, dan ternyata gue itu harus menjalani operasi. Nanti cerita lengkap untuk operasinya itu gue akan ceritakan di video berikutnya biar video ini gak kepanjangan ya. Setelah menjalani 2 kali operasi, akhirnya dokter bilang oke, mari kita masukkan embrio yang kedua. Saat itu adalah kita sudah pindah ke rumah ini dan sudah selesai beres-beres, udah unpacking ya maksudnya. Terus waktu itu juga rencana keluarga mau datang, jadinya kita sama suami tuh buru-buru juga gitu unpacking barang-barang biar
pas keluarga datang tuh enak gitu ya, udah rapi, udah bersih. Lalu gue bilang ke dokter, oke dok, nih gue udah siap, kapanpun itu kondisi rahim gue siap, gue juga siap untuk dimasukkan embrio, karena dokternya bilang ini tergantung gue kapan aja bisa masukkan embrio gitu. Mungkin dia juga ngeliat ya psikis gue mungkin udah down, jadi dia mau nunggu gue kapan gue siapnya. Akhirnya setelah siap dimasukkanlah embrio yang kedua. Lalu sebenarnya dia disuruh jangan tes di rumah, tapi gue tes dan inilah hasilnya. Ya guys, dan ternyata hasilnya positif, gue hamil. Saat itu gue seneng banget, udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat gue cek itu awalnya nggak pakai tes pregnancy yang gue tunjukin di video, cuma yang pakai yang strip biasa. Itu awalnya udah gue buang hasilnya karena gue pikir negatif, dari cuma 1. Lalu kayak seperti ada yang kasih tau gue untuk cek lagi. Gue ambil dari tempat sampah, gue ambil lagi, dan begitu gue lihat hasilnya garis 2, gue mau nangis, gak bisa nangis, tapi gue senang. Saat itu suami gue masih tidur ya, karena kan pagi-pagi gue ceknya, gue kasih bangun suami gue, dia masih yang kayak setengah-setengah sadar gitu. Tadi gue mau kasih tahu setelah dia bangun, tapi karena gue udah gak sabar mau kasih tahu dia, gue kasih tahu langsung. Dan dia juga yang kayak masih setengah sadar, yang kayak oh ya selamat ya, terus tidur lagi. Terus gue bangunin lagi kan sama dia, kok kamu nggak excited sih aku hamil? Ya aku masih ngantuk gitu. Terus akhirnya dia bangun, baru dia ucapin selamat lagi, dan dia kayak masih nggak percaya juga, suruh tes ulang lagi. Akhirnya pas kita tes ulang di hari kemudian tuh baru pakai yang test pack yang tadi gue videoin, dan itu bener-beneran pregnant. Dan saat itu gue yang kayak masih nggak percaya juga, karena you know a lot of things going on, and pernah gagal. Jadinya kita masih tunggu hasil dari lab, karena kita masih harus pergi ke lab 12 hari setelah penanaman embrio, tes darah, dan hasilnya positif hamil. Jadi udah konfirmasi pada kita tiap hari ya guys, cek test pack tiap hari. Nih gue tunjukin ya fotonya. Jadi karena saking gue nggak percayanya, gue test pack berkali-kali setiap hari. Dan ini hasilnya yang dari bawah ke atas ya. Dan ini gambar embrionya waktu ditaruh di dalam rahim gue. Tuh, kalian lihat gak? Nanti gue foto ya biar lebih jelasnya. Sampai gue juga tes 2 kali pakai test pack yang digital ini. Tuh, positive and pregnant. Kelihatan gak guys? Dan itu video gue buat saat gue tahu hamil ya. Kalau sekarang ini usia kandungan gue tepat 4 bulan alias 16 minggu. Gue akan kasih lihat kalian ke perut gue kayak gimana sekarang ya. Nih guys, mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena gue pakai baju agak gombrong. So, ya kita seneng banget. Akhirnya apa yang kita impikan itu tercapai. So, terima kasih buat semua teman-teman yang udah ucapin, yang kasih dukungan positif. Gue berdoa buat kalian semua yang juga menantikan keturunan akan segera dapat. Kuncinya berserah aja sama Tuhan, jangan stres, sabar, berdoa.
minta terus sama Tuhan, pasti nanti tiba saatnya Tuhan akan kasih. So segitu dulu aja video gue hari ini karena mungkin ada kepanjangan. Gue udahin dulu, nanti akan gue lanjutin lagi untuk video berikutnya mengenai proses-proses IVF gue, terus gejala-gejala apa yang gue rasain, apa aja yang gue makan, apa yang gue minum. Nanti akan gue kasih tahu ke kalian kisi-kisinya, siapa tahu itu juga berhasil buat kalian juga. Oke? Makasih guys, and have a good day. Bye bye.